Selamat pagi, kita sudah berada di gereja. Di gereja Toraja Jemaat Buntu Mesake, yaitu di Kondoran. Ini adalah gereja tertua di Sanganla. Anak-anak masuk. Lara MC3. Atur aja. Oke, baik, mantap. Oke, baik. Halo, Tane. Oke, baik. Masuk TV. Baik. Ya, ya. Halo Mam Ike, terima kasih cerita Incet. Aman. Tadi ini ada yang saudaranya kayaknya yang suka sih tadi pegang. Alkitab toh. Oh, mana nih? Adek, masuk. Ada. Duluan nih masuk yang ini. Duluan nih masuk. Ini kasih tinggal dulu di mobil. Iya. Ini yang di sana ini. Ini sana di atas dulu. Belum ditanya ini nak. Jangan dulu kita. Jangan dulu yang ini. Di sini dulu berbalik saja. Keluarganya dulu. Di sini sampai di sini saja. Keluarga silakan dulu. Duluan nih kaitannya masuk ini. Duluan mau kemana? Duluan nih masuk. Keluarga yang lain duluan nih masuk. Ini kebijakan malas. Oke. Gitu nih. Kasih ada jalan ya barang paling tidak 2 meter paling kurang ya supaya bagus kelihatan. Sampai di dalam tetap berdiri.
itu kuburan pendeta pertama di sini di gereja ini. Lihat jaraknya lagi. Saya kalau habis banyak gereja, jangan terlalu. Oke, ikut. Iya, nanti. Jangan jauh lagi. Mana kan? Lewat sini. Oh, Sini, sini. lewat sini jauh. Iya, iya. Pak Sofi ini kita Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari Minggu berturut-turut bahwa bila tidak ada halangan, Saudara Jeprianto Lepong Tonapa dengan Saudari Clara Indri Salipada akan diberkati dan diteguhkan dalam nikah pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Karena halangan yang dimaksud tidak ada, maka pemberkatan dan peneguhan nikah akan dilaksanakan dalam ibadah pada saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan duduk. Litani pernikahan. Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi
dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa Dia jugalah sekarang yang menghubungkan seorang laki-laki bernama Jekrianto Lepongtonapa dengan seorang perempuan bernama Clara Indri Salipada. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan di Kana telah menunjukkan dengan berkatnya bahwa Ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah percobaan. Manusia diciptakan kita bersama-sama mendengarkan perintah mengasihi berdasarkan Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai ayat 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. perintah baru. Padamu
disambung keputusan dari PPDB. Dari jemaat dan guru masyarakat. Oke, sabar bos. Bila hujan ke generator, hujan kalau malam, sore hujan. Kenapa aku Mas Beni? Oke, terima kasih. Kering. Ucapan syukur kami kan melangkah di hadapan-Mu Tuhan. Ucap janji setia sampai akhir, saling mengasihi, saling menghargai.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memohon tuntunan Roh Kudus dalam doa kita. Kami bersyukur di hadapan-Mu dalam sukacita kami bersama dengan kedua anak saudara kami, bahkan keluarga, bahwa Engkau mendengarkan doa dan harapan mereka. Oke guys, maaf ya yang tidak sempat saya baca komennya karena ambil boleh terima. Oke. Firman akan diberitakan di dalam datang. Kedua saudara kami, keluarga, dan seluruh jemaat-Mu akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman ini. Kiranya Roh Kudus menuntun kami sekalian, sehingga oleh firman kebenaran-Mu ini Tuhan kami boleh dituntun dan memperoleh pegangan hidup, menapaki hari-hari hidup di tengah-tengah kehidupan keluarga, bahkan dalam kehidupan bersama. Sertailah kami dan perdengarkanlah firman-Mu bagi kami, karena sesungguhnya kami telah sedia mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kami berdoa kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan. Bagian firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Judul perikop pembacaan kita, hidup bersama suami istri. Demikian firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ya, mungkin bagusnya kalau kita perhatikan HP masing-masing, supaya jangan mengganggu konsentrasi kita dalam mendengarkan dan memahami firman. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari bagian firman Tuhan yang telah kita baca, 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 diberi judul keutuhan hidup sebagai suami istri. Keutuhan hidup sebagai suami istri. Shalom. Ya, pasti jadi yang minggu ini bertemu ya.
berbunga-bunga. Kelihatan dari dandanan dan tampilan menampakkan sukacita yang luar biasa. Dan itu patut sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, tentu kita sudah biasa mendengarkan dan melihat orang yang tampil membawakan lagu dalam satu kelompok yang disebut sebagai paduan suara. Ya, beberapa hari di Toraja Utara itu ada kegiatan lomba apa ya? Saya lupa. Iya, festival Natal. Ya, diikuti oleh beberapa kategori D sampai kategori A, dan semua berupaya untuk menampilkan hal yang luar biasa dan maksimal memuji Tuhan. Dalam sebuah paduan suara, namanya paduan suara artinya bahwa memadukan suara yang ada. Berbeda kalau satu suara itu monoton, itu bukan paduan suara. Kalau bisa di suara atau bisa di kan kalau dalam paduan suara, kalau untuk paduan suara campuran yang dasar itu sopran, alto, tenor dan bass. Yang tak sopran mana tidak bisa disebut sebagai paduan suara, atau meskipun dia kadang-kadang dalam paduan suara ada suara sopran yang khusus untuk bernyanyi, tetapi kemudian dilanjutkan atau digabung dengan suara-suara yang lain. Dalam paduan suara ada pemimpin. Nah, tentu tidak bisa dikatakan paduan suara kalau yang ada hanya pemimpin. Dan dari dua suara bisa disebut sebagai paduan suara toh. Tapi yang paduan suara satu suara itu bukan paduan suara namanya. Dan paduan suara punya pemimpin, pasti setiap paduan suara punya pemimpin. Biasanya agak segan-segan tampil untuk pemimpin ke acara-acara yang maksudnya menyanyi, misalnya menyanyi di gereja. Tapi ada kami di rumah sakit biasa saya tampil sebisa-bisa tuh pemimpin, dalam arti di depan memimpin secara langsung. Tetapi meskipun dia berada di belakang, tetap memberikan komando kepada seluruh peserta. Pada waktunya dia ada kode yang diberikan kepada peserta. Nah, sebagai satu paduan suara akan menjadi sangat indah kedengarannya kalau semuanya harmonis. Dan saya mau mengatakan penggambaran kehidupan kita dalam keluarga serta rumah tangga juga mestinya seperti ini. Meskipun ketika kita baru memulai kehidupan rumah tangga, kita baru berdua, tapi harapan kita dari hari ke hari kita bertambah dalam segi jumlah anggota melalui kelahiran anak-anak dalam rumah tangga kita. Bapak Ibu dan sidang sukacita yang berbahagia dalam Yesus Kristus, memasuki kehidupan keluarga tentu suatu hal yang sangat diimpikan dan didambakan oleh banyak orang, karena ada juga orang yang memang punya prinsip tidak akan berkeluarga, dalam artian tidak akan membina hubungan dengan orang lain. Ada teman saya kuliah dulu itu. Ya. Tapi pada dasarnya dan pada umumnya setiap kita mendambakan hidup bersama, khususnya hidup bersama dalam keluarga. Oleh karena itu, ya, kita bergumul, kita berhayal, kita bermimpi, kita berdoa bahwa momen-momen sukacita seperti yang dialami oleh kedua saudara kita, anak kita saat ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Ya, tentu bagi yang belum menikah. Dah betul, kita memang kamu menikah.
Ya, tadi yang memimpin dengan hayal toh. Semua ya, jangan karena berdosa kita. Pokoknya kekan diri kita untuk berpikir. Jangan ada ya kan kalau kadang mau tahu menipu itu dan penata, saya akan ngata nama dosa dikit. Ya itu lagu kita enak karena tanah rumah tangga. Silakan berhayal, silakan bermimpi, silakan berdoa, silakan berencana dengan sebaik-baiknya supaya suatu waktu kalian juga seperti yang dialami dan jalan oleh kedua saudara kita Ibu dan Jen pada saat ini. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita masuk dalam satu rumah tangga, tentu itu bukan hal yang ya, meskipun kita tahu dan kita yakini sebagai orang percaya Tuhan yang merancang kehidupan kita bersama, penyatuan dalam kehidupan rumah tangga, tetapi untuk menjalani kehidupan rumah tangga itu tidak mudah. Saya sudah menegaskan kepada kedua saudara saya ini dalam percakapan beberapa waktu yang lalu. Tapi bukan berarti bahwa itu tidak mudah lalu kita akan mundur. Karena Tuhan sudah merancang dan membuat segala sesuatunya dengan anak kita ini, maka kita percaya bahwa Dia juga yang akan menolong dan memimpin. Dalam perikop pembacaan kita hari ini, kita bersama-sama mendengarkan, menyimak firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7 yang berisi tentang nasihat dari Rasul Petrus tentang bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga secara bertanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan yang membangun kehidupan rumah tangga. Dia memberikan prinsip-prinsip yang harus dipahami, harus dipegang teguh dan dipraktikkan oleh setiap pasangan suami dan istri sebagai satu rumah tangga Kristen, agar mampu menjaga kekudusan keluarga dan kekudusan kehidupannya dalam keluarga. Sahabat tadi sampai dunia ini bertemu Bapak Ibu saudara bahwa meskipun ada disebut sebagai keluarga Kristen, tetapi sangat awal disebut keluarga Kristen, tapi mengenai kekudusan hidup tidak ada terjadi dalam dan mereka tidak mempraktikkan dalam kehidupan mereka. Nah, karena itu mari bersama-sama kita menyimak, menghayati apa yang Rasul Petrus mau sampaikan kepada kita. Ada 2 poin penting yang Petrus ajarkan bagi kedua saudara. Yang pertama, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6, ini untuk istri. Dan ayat 7 untuk suami. Seorang istri harus berusaha memenangkan suaminya. Meskipun dikatakan dalam ayat yang ke-7 bahwa perempuan itu lemah, tetapi dalam ayat sebelumnya dikatakan bahwa perempuan harus memenangkan suaminya. Seorang istri diharapkan mampu menyatakan kepada suaminya cinta kasih yang murni dan penuh dengan kesalehan berdasarkan firman Tuhan. Mengapa perlu dan harus menyatakan cinta kasih yang murni, penuh kesalehan berdasarkan firman Tuhan? Karena dengan mendasarkan pada firman Tuhan, maka istri bisa memenangkan hati suaminya di dalam Kristus. Secara jasmani saya katakan tadi bahwa memang seorang istri lemah dibandingkan suami dari segi kekuatan dan tenaga. Namun justru di balik kelemahannya,
sebagai perempuan, setiap istri yang takut kepada Tuhan dikaruniai suatu kekuatan yang sangat besar. Dalam pembacaan kita dikatakan bahwa meskipun dia tidak bersuara, tetapi melalui tingkah lakunya, gerak-geriknya dalam kehidupannya sebagai seorang istri, ia bisa memenangkan suaminya. Bayangkan, pada makanan kok, mana gerak-gerik tadi, ya, nggak bisa memenangkan. Tapi jangan kita lihat sebagai, ya, dan juga nggak tahu biasa menantikan saya, semua itu, ya, perlindungan kita dalam ibadah HUT PWDT yang lalu ya, ibadah HUT yang lalu, ya, khususnya kami di Jemaat Rumah Sakit dalam perlindungan itu dikatakan bahwa ya perempuan itu terkenal dengan kekuatan, the power of mak-mak. Tapi bukan dalam hal itu yang dimaksudkan. Semua tak pada kedo, ya, mane pertanda susito tak mau menena. Bukan seperti itu yang dimaksudkan. Malaikat makanan nih, ya, bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi firman Tuhan yang mau disampaikan dan ditegaskan pada saat ini adalah bahwa tugas istri, tanggung jawab istri yang betul-betul memahami kasih yang murni dan berdasarkan firman Tuhan yang didasarkan di dalam Kristus, pasti tingkah laku dan perbuatannya, gerak-gerik, gaya bahasa tubuhnya mampu memberi pengaruh kepada suami dan bahkan secara umum keluarga. Tanggung jawab sebagai seorang istri harus mampu merawat dan menjaga dirinya. Namun yang dimaksud bukan semata-mata kecantikan lahirnya. Ya, dikatakan dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, ditegaskan bukan semata-mata kecantikan lahirnya, melainkan yang utama adalah kecantikan batinnya. Yang itu biasa kepada inner beauty. Dari wajahnya saja kita sudah merasakan sukacita. Alangkah bahagianya suami-suami jika baru melihat saja wajah istrinya sudah sukacita. Ya kaya ke menanakira tulindola bainena na letu kaya mausuna sangat kita disusikan. Tetapi yang mau dimaksudnya pembacaan kita di sini adalah kecantikan yang sungguh-sungguh lahir dan kecantikan yang sungguh-sungguh sudah diolah dalam pemahaman iman yang sungguh dalam Yesus Kristus. Karena terusnya atau kecantikan lahirnya, terusnya atau gaya, terusnya atau gaya, dan pak terusnya atau pendoran. Bergaya bukan bergaya untuk istri suaminya, tetapi bergaya untuk orang lain. Ya. Lebih parah lagi kalau bergaya untuk suaminya orang lain. Nampaknya kasus seperti itu terjadi. Ada perempuan yang dia tadi dapat dihadapi suaminya, dia berkata mau bawa bang, bayar kasus si pesak pulau di sentro parfum itu. Bukan seperti itu yang dimaksudkan. Tapi seorang istri yang sungguh-sungguh memahami siapa dirinya dan apa tanggung jawabnya, terlebih ketika memahami dirinya bahwa ia punya tanggung jawab dari Tuhan sebagai seorang istri, maka ia akan memperlihatkan sikap kesederhanaan yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah. Dalam pembacaan kita, dalam ayat yang ke-6 dikatakan sama seperti Sarah, taat kepada Abraham dan bahkan menamai dia tuannya. Tetapi ya jangan juga kita salah mengartikan di sini bahwa kita akan tunduk seperti tuan dan hamba. Tidak seperti itu.
Tetapi Sarah menyebut Abraham sebagai tuannya lebih kepada gelana naanggap sia naangai. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa ayat pemakancan. Lako kita, lako kamu, orang suami. Ayat yang ketujuh. Seorang suami harus hidup bijaksana dan menghormati istrinya. Dalam hal ini, Rasul Petrus mengingatkan bahwa seorang suami dituntut untuk senantiasa memiliki kehidupan yang bijaksana dan penuh dengan pengertian. Ini dua kata saja tetapi tanggung jawab yang luar biasa. Bijaksana dan pengertian. Mencakup luas Pak. Meskipun hanya dikatakan bijaksana dan pengertian, tetapi cakupannya luas. Bijaksana dalam segala hal, bukan hanya dalam satu sisi atau dari satu sudut saja, tetapi bijaksana dalam hal. Punya pengertian dan pemahaman tentang segala hal. Menghormati istri. Hidup dengan istri di dalam kasih yang selaras sebagaimana firman Tuhan. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 ini saya betul-betul tegaskan kepada kedua saudara dalam percakapan beberapa waktu yang lalu tentang hal ini. Seorang suami harus menghormati istrinya sebagai teman. Istri kawan sahabat di dalam praktek kehidupan rumah tangga. Dan harus memahami bersama bahwa seorang suami harus memahami dan mengerti bahwa sebagai seorang suami ia harus menjadi seorang yang memiliki bijaksana dan pengertian kepada istrinya, mempraktekkan kasih karunia dan bersama-sama menjalankan kasih karunia serta keselamatan dari Allah yang telah dianugerahkan. Sebagai suami kita adalah pewaris dalam rumah tangga. Sama-sama kita pewaris, baik suami maupun istri. Berarti sebagai suami kita punya tanggung jawab untuk menjalankan tanggung jawab kita, memimpin mengarahkan keluarga kita untuk bertumbuh hidup sesuai dengan yang Allah kehendaki. Dan Rasul Petrus di sini menunjukkan bahwa seorang suami yang gagal hidup bersama istrinya dalam cara mempraktekkan bijaksana, penuh pengertian, menghormati dan mengasihi istrinya serta mengasihi seisi rumah tangganya akan merusak hubungannya dengan Allah. Dan itu berarti bahwa ia menciptakan suatu penghalang bagi doa-doa di hadapan Allah. Dalam ayat yang ketujuh ini keras sekali dan tegas sekali. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dengan belajar firman Tuhan saat ini, kita bersama-sama memahami hal yang sangat penting yang mesti kita lakukan dalam suatu ikatan perkawinan. Sehingga kita senantiasa dibimbing untuk menempatkan kehidupan kita sebagai kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Khususnya melalui terang kehadiran dan tanggung jawab kita sebagai suami maupun istri dalam keluarga. Ketika kita dalam perjalanan hidup rumah tangga terasa berat, sebagai pasangan
tidak serta-merta kita menjadikan alasan untuk melepas atau membuang cinta yang telah ada. Ini juga sudah saya tekankan, dan tentu teman-teman yang lain, teman-teman tim dari Kisah Sinika juga menekankan kepada seluruh saudara tentang hal ini, bahwa tidak dipungkiri bahwa ada rumah tangga Kristen yang sudah menjalani kehidupan bersama, tetapi tiba pada keputusan yang tidak benar, harus berpisah. Ketika ditanya, tidak ada kecocokan. Padahal Tuhan tidak pernah mempertemukan dan menyatukan orang yang sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran aku mua, lagi saat abangki, lagi saat engkabangki, lagi saat abangki, dan sebagainya. Pasti akan ada perbedaan. Tetapi Tuhan sudah mempertemukan orang yang sepadan dengan kita. Tentu rencananya Tuhan itu bukan rencana yang murahan. Kita tidak perlu meragukan rencana dan rancangan yang Tuhan sudah berbuat bagi kita. Siapa kita yang harus merombak dan merusak rencana dan rancangan Tuhan dalam kehidupan yang sudah Dia bentuk dalam rumah tangga. Jadi bagaimana aku kedua anak saudara kita Jeffrey dan Indri, firman Tuhan ini datang, tetapi bagi kita semua, khususnya bagi kita yang telah menjalani kehidupan rumah tangga, jangan pernah berpikir untuk berpisah dari pasangan. Karena ketika kita memikirkan hal itu, apalagi kalau kita menindakinya, maka kita sedang merombak dan merusak rencana serta rancangan Tuhan. Padahal Tuhan menyatukan kita dengan satu maksud dan tujuan yang mulia, untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Jadi pasti tamu ke buang Tuhan. Nah, pasti soal dalam kehidupan bersama sebagai satu keluarga, bukan tanpa tujuan, tetapi dari kehidupan rumah tangga kita, Tuhan mau Dia senantiasa dimuliakan, bahkan kita menjadi alat kesaksiannya di tengah-tengah rumah tangga. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kedua saudara Jeffrey dan Indri yang telah datang kepada Tuhan, membawa kehidupan mereka untuk mendapat keberkatan dari Tuhan, memulai kehidupan yang baru dalam rumah tangga yang baru. Pegang teguh firman Tuhan dan tanggung jawab yang harus kita emban sebagai orang-orang yang diutus ke tengah-tengah dunia ini dan orang-orang yang telah dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini dalam satu wujud bentuk organisasi terpencil di dunia, yaitu keluarga. Jadi Tuhan membentuk kita, Tuhan menyatukan kita. Mari kita sambut dengan sukacita penyatuan yang Tuhan sudah buat bagi kita, supaya apa yang Dia harapkan, apa yang Dia inginkan dari kehidupan rumah tangga kita itu sungguh-sungguh nyata, tercermin, terwujud, dan kita menjadi berkat bagi semua orang. Bukan hanya bagi keluarga kita, tetapi juga menjadi berkat bagi sesama kita. Jalani kehidupan rumah tangga ini dengan sukacita. Hiduplah bersama-sama sebagai suami istri yang memerankan tanggung jawab dan peran sebagaimana yang Tuhan berikan bagi masing-masing kita. Peran dan tanggung jawab kita sebagai istri kita kerjakan dengan takut akan Tuhan, berdasarkan cinta kasih Kristus yang begitu tulus mencintai dan mengasihi kita. Demikian juga sebagai suami, hidup bijaksana, pengertian, menghormati istri, mengasihi keluarga, anak-anak yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah keluarga kelak, dan mengasihi, menghormati, mencintai keluarga berdasarkan pula dengan cinta kasih Kristus yang begitu tulus bagi kita semua. Selamat bagi kedua saudara Jeffrey dan Indri. Selamat membangun kehidupan rumah tangga yang baru. Tuhan yang akan menuntun kalian, karena Tuhan yang sudah mempertemukan. Hargai apa yang Tuhan sudah lakukan buat kalian melalui perjumpaan ini, dan juga melalui keluarga yang dibentuk bagi kamu berdua dan juga bagi keturunanmu kelak. Kiranya Roh Kudus melingkupi kita semua dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Tuhan dimuliakan
Mari kita naikkan doa Bapa kami, kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Disambung paduan suara dari jemaat Piniel.
yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam nikah kamu akan menanggung salib dan akan menemui gunung atau malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa, percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya, dan bekerja sama dalam pengasihan serta tolong-menolong dalam keperluan hidup. Kedua saudara saya silakan untuk berdiri. Mempelai laki-laki Jefrianto Lekong Kenapa. Hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, hibur, melindungi dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan tanggung jawab dengan setia dan menolong yang berkekurangan, supaya dalam rumah tanggamu nama Allah dimuliakan. Mempelai perempuan Clara Indri Salipadan. Hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempat yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau melakukan tanggung jawab dengan setia dan memelihara rumah tanggamu dan selalu berdoa serta menolong yang berkekurangan, supaya dalam rumah tanggamu nama Allah dimuliakan. Sebab itu saudara Jefrianto Lekong Kenapa dan Clara Indri Salipadan, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Silakan berjabat tangan dan menjawab yang berikutnya. Liturginya dilepaskan. Saudara Jefrianto Lekong Kenapa, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Clara Indri Salipadan yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu, karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Saudari Clara Indri Salipadan, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Jefrianto Lekong Kenapa yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu, karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini. Yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan kita memohonkan berkat kepada saudara kita.
tidak akan pernah ada batas. Silakan Jeffrey pasangkan ini di jari manis istrimu. Indri, silakan pasangkan ini di jari manis suamimu. Majelis gereja akan menyerahkan surat Alkitab dan juga surat nikah. Silakan. Yang kedua, saudara akan menyatakan rasa hormat dan cinta kasih. Terima kasih kepada kedua ibu. Sementara keluarga menyatakan syukur, kita menyanyi sungguh berbahagia.
Mari bersama kita menaikkan doa syukur. Ya Tuhan, pohon kehidupan dan pengasihan kekal, kami bersyukur kepadamu sebab kedua saudara kami ini telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Oleh sebab di luar pertolongan Tuhan mereka tak dapat berbuat apa-apa, maka kami berdoa kepadamu kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidupnya. Tolonglah mereka supaya dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersama pada pemeliharaan Tuhan. Karuniakanlah mereka anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji mereka itu. Kami menyampaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tiba saatnya kita akan menyatakan ungkapan syukur kita lewat persembahan. Namun firman Tuhan dalam pertama Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hari ini Tuhan berkatilah memulai. Hari
Kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersukacita karena Engkau telah merancang kehidupan kami dengan begitu indah. Nyata kembali hari ini kami menyaksikan rencana-Mu bagi kedua saudara kami, Jeffrey dan Indri. Oleh karena kasih-Mu bagi kedua saudara kami ini, Kau mempertemukan mereka, Engkau memberkati kehidupan mereka menjadi satu rumah tangga yang mereka dasarkan di dalam kasih Kristus. Kiranya tanggung jawab mereka sebagai suami dan istri di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka ke depan, sungguh mereka lakukan dengan sukacita karena mereka sadar dan tahu bahwa mereka adalah alat Tuhan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga keluarga mereka dan juga di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kuatkan mereka, teguhkan iman mereka, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing mereka dan juga mereka senantiasa terbuka untuk dibimbing oleh kuasa Roh Kudus mengemban tugas dan tanggung jawab mereka dalam keluarga dan juga bagi orang lain. Dan dari semuanya itu Tuhan dimuliakan dari kehidupan yang mereka bangun bersama dalam keluarga. Tuntun mereka Tuhan dalam memulai kehidupan rumah tangga yang baru, dan biarlah sukacita senantiasa meluap di hati mereka. Dan terima kasih juga bahwa Engkau ya Allah mengaruniakan keluarga yang begitu mengasihi orang tua kedua belah pihak, maka semua lingkup keluarga. Biarlah kami tetap saling menopang satu dalam doa untuk mendukung kehidupan rumah tangga kedua saudara kami. Kami bersyukur Tuhan untuk sukacita hari ini boleh Tuhan nyatakan dengan mempertemukan keluarga kedua belah pihak dan juga jemaat-Mu bersama-sama menjadi saksi di tengah-tengah perkawinan kedua saudara kami. Biarlah kami tetap dan terus memberi diri kami semua menjadi alat-alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini, bersukacita menjalani kehidupan berdasarkan kehendak Tuhan, karena kami dengan tekun setia membaca firman Tuhan sebagai landasan dan dasar kehidupan yang akan menuntun kami pada kebenaran. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa pemberkatan perkawinan boleh berjalan sampai saat ini, dan kami berharap Engkau yang akan menuntun sampai selesainya nanti. Dan biarlah sukacita melingkupi kedua saudara kami, keluarga kedua belah pihak dengan sungguh bahagia dan gembira dengan pemberkatan perkawinan yang boleh dilaksanakan hari ini. Kami berdoa untuk seluruh rangkaian acara setelah ibadah di tempat ini, di rumah keluarga, kiranya Tuhan memberkati acara resepsi dan juga sukacita keluarga di sana. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Seluruh rangkaian acara boleh kami lalui dalam tuntunan dan kasih Tuhan. Kami boleh menikmati sukacita bersama dengan kedua saudara kami dan juga keluarga yang berpihak. Biarlah Engkau yang berperkara dan menuntun hingga selesainya nanti dengan baik. Bapa di surga, terima kasih dan syukur kepadamu bahwa selalu ada waktu bagi kami untuk menyatakan ungkapan syukur kami di tengah-tengah hidup yang kami jalani. Kami telah menyerahkannya, baik persembahan yang diserahkan oleh keluarga dan mempelai, dan juga yang telah kami serahkan bersama. Semua persembahan dan puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan, semuanya hanya untuk-Mu, dan biarlah berkenan bagi Tuhan. Dan Tuhan senantiasa menuntun menyertai kami untuk selalu menyaksikan kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk dan bersyukur untuk pelayanan yang telah dilaksanakan dalam pemberkatan perkawinan ini. Semua pihak yang telah memberi diri, kiranya Tuhan tetap pakai dan layakkan serta mampukan untuk memberi diri selanjutnya Tuhan pakai dalam pelayanan ini kemuliaan.
kasih Tuhan untuk semua penyertaan bagi kami. Inilah doa syukur kami bersama yang kami naikkan kepadamu dan juga kami persembahkan kepadamu. Tuhan, dengarkanlah kami yang datang memohon bersukacita di hadapan Tuhan. Kami berdoa hanya dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru. Saya akan baca dari ayat yang ke-8 1 Petrus pasal 3. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Tuhan berilah rahmat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Syukur kepada Allah pada pemberkatan kita pada saat ini boleh dialami oleh kedua anak kita, Jeffrey dan Indri. Biarlah dengan doa-doa kita semua mengiringi dalam perjalanan ke rumah tangga kedua anak kita, dan kita nyanyian syukur kita berguna dalam rumah tangga. Suami istri
sini. Sabar dulu ya, Bu. Geser ke dulu tali. Oke. Ya, enggak apa-apa. Biasanya yang begitu. Biar share boleh. Jangan film polisi itu. Ini di atas, di belakang di atas. Lihat sini. Ya begitu Pak. Kayaknya langsung saya bilang. Tarik sedikit. Satu, lagi ya. Siap-siap saudara, nah langsung sama saudaranya tetap Om, sama saudara dulu. Ya, sebelahnya lagi nih. Ayo. Kaisar sini kok. Windy. Pakai dulu Windy. Saudara sama ipar boleh. So, Kaisar Windy. Yang ini dulu. Yang ini dulu. Ini masih saudara. Oh, masih di. Di sana. Oke, baik. Lihat sana nah yang kamera kuning ya. Kamera kuning. Lagi. Tahan ke backup letek. Lagi tahan dulu. Dan kamera itu lagi. Sini lagi ya. Windy. Oke. Oke. Dari Mana kok ini? Sekali dia tuh Windy begitu. Orang tuanya Om Tante. Oke. Di atas dulu. Di sebelah sana Om Tante. Lihat sini ya kamera kuning. Lihat sini. Masuk. Ini lo potong dia tuh lihat. Ini berarti kan? Tag di sini. Bisa nih,
Saudaranya Jeffrey siap-siap. Lagi suci, merekam full. Saudaranya Jeffrey. Secret apa? Saudaranya Jeffrey masuk. Saudaranya Kak Jeffrey. Saudaranya Jeffrey. Saudara sama ipar masuk. Saudara ipar. Ponaan. Merapat lagi. Lihat kamera kuning ya, lihat kamera kuning. Lihat sini, lihat sini. Tahan dulu. Masuk urus. Ayo. Bridesmaid. Saudara. Bagi yang ini, souvenir. Jadi yang Ya, namanya saudara perempuan. Om Abul ke sini. Iyo. Oke, Lukas. dua lagi di sini. Bagi rata kiri kanan. Ini di sana ya? Bagi rata kiri kanan. Satu naik yang di sini. Naik satu di sini. Ya. Oke. Lihat sini, lihat sini. Lihat. Tadi habis sini kan. Oke. Lihat sini satu. Ini ya. Satu, dua. Lagi. Formal dulu, formal. Mulai bebas. Satu, dua, tiga. Yang lebih heboh, Yang satu, lebih dua, heboh. tiga. Satu, dua, tiga. Saudara orang tua laki-laki. Iya, silakan. Saudara orang tua Jeffrey. Saudaranya orang tuanya Jeffrey. Satu, dua, tiga. Dua, tiga. Ismail. Dua, tiga. Ismail. Bersuara, satu, dua, tiga. Yeay. Oke, ayo. Silakan. Say cheese. Say cheese. Saudara orang tuanya Kak Jeffrey. Bukan yang dia yang tadi kan. Ya piram. Mati ti jam ko semua. Ayo, ayo, ayo. Waktu sudah. Oh iya. Ini terakhir. Sama jam dengan jamnya sama aku. Oke, siap. Geser dulu, Kak. Geser dulu. Masuk sekalian bapak. Terakhir ya. Sebelah sini kita nih, community-nya. Siap. Rizky, sini Rizky. Lihat kamera kuning sana, lihat kamera kuning. Satu, dua, tiga. Lagi, dua. Bebas, dua, tiga. Sudah. Kasih kosong dulu sini, foto-foto dulu. Nanti hitungan nih. Waktu. Minta maaf.
Iya, nanti di depan di taman kota. Ya. Iya. Agak mantap. Ini kalau mana? Mana kalau dia deh? Dulu Bi. Sini kau saya. Sekali lagi coba ke ini ya. Nice. Satu ya. Oke lagi. Clara ada sebenarnya. Tahan masih. Saling lihat lagi. Jangan menjauh wajahnya, jangan menjauh. Cium di jarinya sama sekali. Ya. Tahan. Mantap. Cakep. Tahan. Clara ya tunduk lagi ke kiri. Lebih rapat kepalamu, rapat di jidatnya Clara. Tahan. Coba Clara dari sana. Ya. Oke, sama-sama pegangan komik, pegangan tangan. Jangan balik. Jangan. Oke, satu ke depan. Oke, macam-macam. Halo, Kak. Diliput dulu, Bang. Halo. Apa aja? Halo. Halo Bunda cantik. Iya. Mantap. Apa kabar hari ini? Kabar baik saya. Boleh. Lancar terus ya. Puji Tuhan. Oke, terima kasih. Oke, inilah karya dari lewat tangan-tangan Eka Herdum. Silakan. Oke, mantap. Ke arah sana untuk ganti baju. Nah, Iya. udah oke. Lagi yang bisa foto-foto dulu buat laki-lakinya. Kalau laki-laki yang gampang dia. Oke, Elsa selamat. Emmy dan istri lagi sampai mau disahkan. Oke guys. Halo guys, lagi ngapain? Lagi ngopi. Oke, ngopi. Enggak ngawa kah? Ngawa. Ngawa. Oh, ngawa juga ini nah. Mau ngawa juga. Jiwangku pasti beneran nggak? Nah. Apa ya? Jiwangku sama beneran. Oh, Pak Adem tuh. Mau warna apa, Giwang? Warna Ini. kuning deh. Oh, kira nah. Susi pai boleh. Oh, Giwang pai sudah. ini nanti sama dok kue. Dari apa yang bisa nih Giwang? Oke, kita mencari Giwang dulu, guys. Semoga kita dapat hadiah Natal nanti. Kalau kita dapat dikasih hadiah Natal. Tak siaran naruh yung umilalan.
Nah, oke lah, review aja kapan Natal di sana. Oh, setiap hari Natal. Setiap. Halo cantik. Halo. Oke. Halo, siang malam. Tuh, mau kopi pawe ya. Halo Mas Pi. Oh, halo. Tarik dulu nak, tarik. Oke, kita akan menuju ke Nanti resepsi. pengantin. Ya, iring-iringan nanti sama pengantin. Halo. Ya, ini kita di depan gereja Toraja Jemaat Buntung Sake, yaitu di Kondoran, Kecamatan Sanggala, Kabupaten Tanah Toraja, bersama Pak Daniel Karatasi. Halo, selamat siang pemirsa Teh. Udah. Terus semangat Pak Bito. Oke. Oke, dadah. Selamat datang. Oke, pagi. Sangatlah semakin oke. Oke, baik, terima kasih. Nah, oke lah, kita tutup dulu ya. Nanti kita berjumpa lagi di tempat resepsi, yaitu di Kambira Sanggala. Oke, baik.